Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusa Mahendra. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang membangun merek. Selanjutnya yang lebih jelas akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya Cindy Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi merek. Sebelum saya menjelaskan tentang materi definisi merek, yang kita ketahui, kata merek itu sudah tidak terdengar asing lagi bagi suatu kalangan perusahaan atau masyarakat pada umumnya. Apabila suatu perusahaan yang membuat atau menciptakan sebuah produk tidak memiliki seperti tanda pengenal, lambang yang biasa disebut dengan merek, maka perusahaan tersebut akan sulit dikenal oleh masyarakat atau diterima para konsumen. Sehingga di sini definisi merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, kombinasi atau identitas suatu perusahaan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk barang atau jasa lainnya. Merek juga dapat membuat produk yang satu berbeda dengan yang lain. Dan dengan adanya merek dapat memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi. Nama saya Fahlan. Saya akan menjelaskan empat merek bagi perusahaan. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan, persediaan dan catatan akuntansi, hak kekayaan intelektual, menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Bagi konsumen, mengidentifikasi pembuat produk, memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrikan atau distributor. Mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda, menemukan merek mana yang memuaskan. Perkenalkan, nama saya Sabila. Loyalitas merek adalah menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dengan mudah memiliki produk kembali. Loyalitas merek juga memberikan tingkat pemerintah yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang bagi merek baru yang memasuki pasar. Loyalitas menyebabkan harga lebih tinggi 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek pesaing. Makasih. Saya Rini Sarita akan menjelaskan tentang penetapan merek. Penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai merek dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan berarti di antara merek dalam kategori produk dan jasa. Produk dan jasa memutuskan cara menetapkan merek. Produk baru merupakan hal yang sangat penting. Contoh, ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Halo, nama saya Nadila Putri Rahmadani. Saya akan menjelaskan tentang kunci perbedaan merek. Manfaat produk. Produk lebih gampang diingat. Dasarnya semua orang dalam hal ini merupakan konsumen. Akan lebih mudah untuk tertarik pada sesuatu yang berbeda ketimbang pada sesuatu yang sama. Apabila kemudian mereka tertarik, tentu saja itu akan membuat mereka lebih mengingatnya. Hal inilah yang juga berlaku pada produk Anda nantinya. Jika produk yang Anda tawarkan terlihat lebih unggul atau menonjol daripada produk pesaing sejenis, maka tentu saja yang menonjol tadi yang akan lebih membekas di ingatan masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengingatnya, maka tentu saja besar kemungkinan terjadi transaksi berikutnya. Produk yang memiliki diferensiasi menjadi lebih unggul. Manfaat selanjutnya yaitu terciptanya keunggulan tersendiri dibandingkan produk yang lainnya. Dalam melakukan sebuah usaha, memang benar bahwa keunggulan suatu produk dapat dilihat dari berbagai aspek seperti manfaat, tampilan produk, harga yang lebih miring, dan lain-lain. Harga jual dari produk yang akan lebih tinggi. Sejatinya konsumen tidak akan merasa terbebani apabila Anda menaikkan harga produk Anda yang tentu saja berbeda dengan produk serupa apabila produk Anda memang telah diminati. Mengapa demikian? Karena konsumen memiliki kecenderungan untuk selalu berebut atau memburu sebuah produk yang memiliki ciri khas atau keunikan. Mengatasi kejenuhan pasar.
Penjualan sebuah produk tentu saja akan mengalami masalah naik turun apabila terjadi kejenuhan pasar. Dengan fakta tersebut, Anda dapat menciptakan diferensiasi produk saat para konsumen sudah mulai bosan dengan produk yang biasanya ditawarkan. 5. Terciptanya produk image. Produk image atau citra bisnis terkadang lahir dari hal kecil atau remeh, yang mana amat tak terduga tetapi tetap memiliki uniqueness atau keunikan. Maka dari itu, Anda tidak perlu ragu untuk mencoba menampilkan hal yang berbeda serta unik agar tercipta sebuah citra produk. Inovasi berkelanjutan. Inovasi bukanlah sesuatu yang rumit. Secara sederhana, berinovasi dapat dijabarkan sebagai sesuatu usaha untuk membuat sesuatu yang baru dan tentunya mempunyai makna bagi konsumen. Ada sekelompok orang yang terpaksa berinovasi karena ia tidak dapat menemukan barang yang diperlukannya. Makin besar tingkat kebutuhan akan barang tersebut, akan makin besar pula dorongan untuk mencari solusi guna menemukan kebutuhan baru bagi barang tersebut. Selanjutnya, sarana yang tidak berhubungan dengan produk, misal Chanel, Gucci, Louis Vuitton, menjadi pemimpi dalam kategori produk mereka dengan memahami motivasi dan keinginan konsumen, serta menciptakan citra yang relevan dan menarik. Yang terakhir, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Bagi pelanggan, ekuitas merek dapat memberikan nilai dalam memperkuat pemahaman mereka akan proses informasi, memupuk rasa percaya diri dalam pembelian, serta meningkatkan pencapaian kepuasan. Ekuitas merek dapat dilihat dari cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pasar, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Thank you. Nama saya Empah Reja Arya. Ekuitas merek berbasis pelanggan. Prinsip dari merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Maka mencapai ekuitas merek yang baik adalah sesuatu yang sangat penting. Saya Retno Setiawati, 3 bahan kunci ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. 3. Respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Nama saya Sarmila. Model ekuitas merek terdiri dari penilai aset merek, brand, model Eker, dan model resonansi merek. Pertama, penilai aset merek. Menurut model ekuitas merek yang disebut penilai aset merek, ada 5 komponen kunci dari ekuitas merek, yaitu diferensiasi, energi, relevansi, harga diri, dan pengetahuan. Diferensiasi, energi, dan relevansi digabungkan untuk menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Ketiga, pilar ini menunjukkan nilai masa depan merek, harga diri, dan pengetahuan bersama-sama, menciptakan reputasi merek yang lebih merupakan kartu laporan tentang kinerja masa lalu. Yang kedua, ada brand, di mana pada intinya terdapat piramid brand dinamik. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Ketiga, model Eker. David Eker memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Menurut Eker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji mereka kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Terakhir, model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memiliki merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Kedua,
memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata. Ketiga, mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Terakhir, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang instan dan aktif antara pelanggan dan merek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membacakan materi tentang tantangan membangun merek. Tantangan utama dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk. Jasa program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Contohnya, memberikan fasilitas test drive, food tester, dummy handphone, sampel produk, kamar pas, dan experience room. Thank you. Sekian dari saya. Baik, demikianlah materi yang kami sampaikan. Semoga materi ini menambah wawasan dan menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.